Yuk kita cari tahu tanggapan mahasiswa tentang kasus transaksi janggal senilai 349 triliun di Kementerian Keuangan. Let's get it! Oke, halo Kak. Boleh kenalan dengan kakak siapa? Saya dengan Edo, asal dari Jakarta. Saya sekarang mahasiswa hubungan internasional di Universitas Gadjah Mada. Kenalkan, nama saya Emily, saya dari kampus Universitas Sanata Dharma. Oke, perkenalkan nama saya Diti Danca dari kampus UP, Prodi AP. Sebelumnya kakak tahu nggak kasus 349 triliun? Yang di Kementerian Keuangan itu ya? Iya, betul Kak. Oh iya tahu. Tahu sih, soalnya belakangan ini kan sempet kayak nge-trend lagi nggak sih, dan itu banyak yang ngomong gitu di teman-teman kampus itu sih. Sudah beberapa kali ngebaca ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana tanggapan kakak terhadap klarifikasi Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang transaksi mencurigakan senilai 349 triliun di Kementerian Keuangan? Sebenarnya agak sedikit kaget sih sama bingung. Maksudnya kan dia kan sebagai Menteri Keuangan harusnya tahu dong ini transaksinya buat apa, kemana, dan ya tapi kan dalam kementerian itu kan nggak cuma satu orang nih yang bekerja, pasti kan ada kayak departemennya sendiri, dan ya mungkin salah satu dari departemen itu yang melakukan kesalahan, mungkin ini salah pahaman atau seperti apa, kan kita masih belum tahu karena katanya masih proses ya gitu sih. Menurut yang saya baca kan Kementerian Keuangan bilangnya nggak tahu ya, padahal kejadian itu udah dari tahun 2009 sampai 2023. Dan seharusnya Kementerian Keuangan kan itu di bawah naungannya mereka ya, seharusnya mereka lebih memahami. Ini malah jatuhnya dari Kemenko Polhukam yang ngasih tahu, dan juga menurut saya seharusnya emang harus ada transparansi dan juga lebih ditingkatkan lagi pengawasannya. Bagi saya klarifikasi yang dilakukan Ibu Menteri saya rasa sudah cukup tepat ya untuk membongkar ini. Dan kalau kita lihat dari berbagai rapat dan sidang yang dilakukan di DPR itu bersama Pak Menko Mahfud MD, itu juga nampak mereka berdua ini sangat berani untuk membongkar secara terang-terangan praktek yang terjadi di institusi Kementerian Keuangan khususnya. Dan itu sangat berseberangan dengan mungkin kebanyakan orang yang ada di institusi tersebut atau bahkan di DPR sekalipun. Ya saya bersyukur juga masih ada orang jujur, orang yang berani untuk membongkar ini, meskipun juga saya di satu sisi sedih melihat masih banyak oknum-oknum yang ternyata belum hilang begitu, masih menggerogoti berbagai institusi pemerintahan di Indonesia. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kakak dampak apa yang bisa terjadi dari kasus transaksi janggal senilai 349 triliun ini di Kementerian Keuangan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah? Menurut saya sepertinya akan menimbulkan ketidakpercayaan lagi ya terhadap bagian instansi kepemerintahan, apalagi sejenis Kementerian Keuangan yang dimana dia juga menaungin kayak DPR, DPRD, kemudian juga kayak yang sekarang juga soal pajak. Jadi kan menimbulkan keresahan bagi masyarakat untuk tidak membayar pajak ataupun tidak memilih pencalonan yang ada di tahun 2024 nanti. Ya bagi saya sih ini menambah daftar institusi pemerintah yang tingkat kepercayaannya itu rendah ya. Kita lihat dalam beberapa bulan bahkan beberapa tahun terakhir itu ada satu institusi pemerintah, institusi negara itu yang indeks kepercayaannya itu turun jauh, yaitu kepolisian, dan ini menambah daftar itu. Artinya ini menjadi PR juga buat pemerintah, kenapa institusi pemerintah itu sangat terkenal dan sangat identik dengan praktek-praktek yang kurang baik ini. Ya saya kira masyarakat pun akan merasakan hal yang sama dan juga akan berpendapat yang sama gitu, sehingga menimbulkan kesan bahwa apapun yang berurusan dengan pemerintah itu syarat dengan nilai-nilai yang negatif dan jauh dari kata bersih gitu. Kalau menurut aku sendiri, masyarakat itu akan kehilangan kepercayaan sama pemerintah. Karena tentunya itu kan juga uang yang dihasilkan dan dikumpulkan dari pajak-pajak masyarakat kan tentunya. Jadi masyarakat bakal mikir kayak, buat apa aku susah-susah bayar pajak tapi pemerintah sendiri nggak bisa dipercaya dengan uang yang sudah kita kumpulkan bersama gitu loh. Harusnya pemerintah ada dong tanggung jawabnya di situ. Terutama kan si Ibu Sri ini sebagai Menteri Keuangannya sendiri itu kan
memiliki berbagai macam prestasi nih. Terutama kan waktu kemarin 2018 itu kan kayak disorot banget sama majalah Forbes, itu dimana dia itu kan jadi salah satu wanita paling berpengaruh nih di dunia. Nah, paling berpengaruh di dunia ini kan bikin masyarakat memiliki ekspektasi besar nih ke dia. Oh, artinya Ibu Sri ini bisa dong diandalkan, bisa dong menjadi seorang menteri yang teliti, yang bisa menjaga karirnya maupun memiliki komitmen yang baik. Itu sih pasti yang paling disorot. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apa harapan kakak ke pemerintah untuk mengatasi kasus transaksi janggal senilai 349 triliun ini supaya masalah tersebut tidak terulang kembali di masa mendatang? Harapan saya sih sederhana aja ya. Saat ini memang kita bisa lihat Bu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan itu sedang gencar untuk bersih-bersih institusi yang dipimpinnya. Ya saya kira itu udah upaya yang terbaik yang bisa dilakukan saat ini. Mengingat ini kan sepertinya kegiatan ini nampak sangat terstruktur sekali dari atas sampai bawah, sehingga hal paling mudah untuk dilakukan ya adalah bersih-bersih itu sendiri. Dan saya kira ke depannya pemerintah juga bisa melakukan pengawasan yang lebih dalam terhadap semua institusi pemerintah, gak hanya Kementerian Keuangan. Oke, kalau menurut saya mungkin harus adanya transparansi atas Monev setiap satu periode ataupun dalam beberapa tahun sekali, dan juga itu harus terbuka kepada masyarakat yang istilahnya bisa diakses melalui web ya. Kemudian juga harusnya ada pengawasan khusus dari KPK terhadap Menteri Keuangan maupun jajaran staf-staf di bawahnya. Kemudian juga harusnya ada penegakan hukum yang adil ya bagi para pelaku korupsi. Mungkin seperti itu. Sebenarnya harapannya nggak terlalu besar ya, karena sudah tahu pemerintah kita kan juga pasti sibuk dengan permasalahan lain. Cuma pengen sih kalau orang yang di pemerintahan itu, Bu, ya jangan serakah, kan itu kan juga uangnya kita semua bareng-bareng. Ya pasti ada lah nggak sih bonus-bonus yang udah mereka dapat. Jadi ya tolonglah keserakahan itu dikurangin, mungkin bisa nih dibagi ke mereka yang lebih membutuhkan nggak sih. Dan mungkin ya semuanya harus bisa bekerja sama nggak sih. Kalau dari satu komponen aja ada bermasalah, pasti komponen lain juga akan bermasalah. Oke, terima kasih Kak Emi. Oke, sama-sama. Welcome to the band.